materi bahasa Inggris. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Slamet Yudiansa di channel Sebar Ilmu, saluran yang berbagi ilmu pengetahuan khususnya pada materi-materi bahasa Inggris. Oke, pada video kita kali ini kita akan membahas materi baru tentang teks, yaitu tentang caption text. Pasti sudah banyak yang tahu kan? Sering sekali kita mengucapkan kata-kata ini. Bantu dong bikin caption buat fotoku ini. Captionnya apa ini nanti yang mau diupload? Nah, sangat sering sekali pada dasarnya kita menggunakan caption ini karena kita tidak lepas dari dunia medsos, sering upload foto-foto kita gitu ya. Nah, tapi tidak cukup sampai di situ. Kita akan membahas caption text secara detail. Simak terus ulasannya. Yang akan kita bicarakan kali ini tentang caption, yaitu yang pertama adalah tentang definition. Apa sih caption sendiri? Nah, artinya apa? Yang kedua adalah function atau fungsi caption tersebut. Berikutnya adalah rules, aturan dalam membuat caption. Jadi tidak sesederhana yang sering kita buat pada dasarnya ya. Language features, kebahasaan yang tercantum yang ada dalam pembuatan caption. Berikutnya ada jenis-jenis caption. Nah ini, jadi pada dasarnya tidak hanya ada caption yang mungkin sering kita buat gitu ya. Lalu disertai juga nanti ada contohnya. Oke, langsung saja. Dari yang pertama yaitu tentang definition. Apa sih pengertian dari caption itu sendiri? Di sini dijelaskan. Caption text is a brief description, heading or title that identifies or introduces a document, graphic, photograph, or table. Jadi kalau diartikan, a description atau pemaparan, pembukaan, ataupun suatu judul yang cukup jelas di mana hal tersebut menjelaskan dari dokumen ataupun grafik ataupun foto dan bisa juga tabel yang kita berikan. Gampangnya demikian. Yang sangat sering kita gunakan kan seperti ini, tulisan dalam gambar. Nah sudah, itu sederhananya. Cuman diperjelas sedikit lagi bahwa tulisannya menjelaskan gambar yang kita tampilkan atau yang kita upload di medsos kita. Nah itu kan yang sangat sering kita gunakan demikian. Kita sederhanakan seperti itu aja. Selanjutnya ada fungsinya. Fungsinya apa dari caption text tersebut? Helping readers or viewers to understand more information that might not be in photos or videos. Artinya, membantu para pembaca atau penonton, pemirsa, untuk memahami informasi yang lain yang mungkin tidak tercantumkan atau yang mungkin tidak terdapat pada foto ataupun video yang kita berikan. Makanya tadi pada penjelasannya kan tulisan pada gambar, gitu ya, tulisan pada video. Maka tulisannya itulah yang akan menjelaskan maksud dari gambar atau video yang kita sampaikan. Selanjutnya ada aturannya dalam membuat caption. Yang pertama, supply specific information, memberikan informasi yang detail, yang spesifik, di mana biasanya menggunakan aspek WH dan H. What, where, when, why, who, dan how. Nah, ini keenam aspek ini
tidak semuanya keenam-enamnya disampaikan dalam satu tulisan, tidak juga. Yang penting mengandung unsur keenam question ini. Berikutnya yang kedua, use present tense on the first sentence, menggunakan simple present tense pada kalimat awal. Nah, simple present tense muncul lagi. Silakan kalian buka kembali videonya jika kalian masih merasa bingung tentang simple present tense. Yang ketiga, caption is written in a complete sentences. Nah, jadi caption itu ditulis dengan menggunakan kalimat yang utuh, tidak dipotong-potong, tidak sepenggal-sepenggal, tapi secara utuh. Nah, kalau kita berbicara kalimat utuh, pada dasarnya ikutin saja aturan dalam penggunaan bahasa Indonesia, yang mana urut-urutannya SPOK. Jadi sebenarnya sama bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Kalau kita membuat kalimat secara komplit, secara utuh, jadi ikuti saja aturan SPOK. Selanjutnya, clearly identify the people and location in the photo. Jelaskan siapa orang yang ada di foto dan lokasinya. Selanjutnya, yang terakhir, identify the person from left to the right. Nah, ini maksudnya gimana? Jika kita mau menampilkan gambar yang dimana pada gambar tersebut terdapat lebih dari satu orang, maka kita bisa menyebutkan nama-nama orang tersebut, memperkenalkan nama-nama orang tersebut dari kiri ke kanan. Jadi urutannya demikian. Jadi aturan nomor 5 ini, ketika kita mau menampilkan satu foto yang menampilkan beberapa orang, mau menjelaskan beberapa orang tersebut. Tapi hal ini tidak berlaku ketika kita mengambil foto di pasar, itu banyak kerumunan orang, kan kita nggak mungkin menjelaskan atau menyebutkan nama-nama orang tersebut, nggak mungkin juga. Yang penting objeknya aja, yang siapa yang akan kita ambil itu nanti. Nah, ini adalah beberapa aturan dalam pembuatan caption. Oh, ternyata ada aturannya ya dalam membuat caption, tidak seperti yang kita langsung bikin aja ketika kita mau upload foto gitu ya. Selanjutnya, language features, tata bahasa yang bisa kita gunakan pada pembuatan caption. Yang pertama, exclamation. Exclamation ini kalimat seruan. Berikutnya, question, bisa menunjukkan kalimat pertanyaan. Yang ketiga adalah adjective phrase, frase, kata sifat. Dan yang keempat ada prepositional phrase. Jadi frase yang nantinya terdapat preposisinya. Preposisi itu apa sih? Nah, nanti lain waktu kita akan membahas tentang adjective phrase ataupun prepositional phrase. Selanjutnya, nah di sini kita akan membahas tentang kinds of caption. Jenis-jenis dari caption itu ada apa saja? Kalau yang sudah kita buat itu masuk jenis yang mana ya? Kita simak penjelasannya. Yang pertama, identification bar. Maksudnya adalah jenis caption ini hanya menyebutkan siapa yang berada di gambar pada foto tersebut. Dicontohkan di sini. Nah, mana tulisan pada gambarnya? Di bawah. Bisa kalian baca? Nah, Bollywood actress Aishwarya Rai Bachchan poses in front of the Taj Mahal in Agra. Nah, jadi pada identification hanya fokus pada menjelaskan objeknya, siapa yang ada di foto, yaitu Bollywood actress Aishwarya Rai itu ya. Nah, ini contoh dari identification Pak. Selanjutnya ada jenis yang kedua, yaitu cut line. Jenis caption ini menyebutkan siapa yang berada di gambar dan apa yang dilakukan. Jadi ada unsur who dan what. Ada siapa selaku objeknya dan apa yang dilakukannya. Informasinya adalah water vendor Sumara 70 pushes a cart carrying jerry cans of water in the Penjaringan area in North Jakarta. Nah,
Di sini informasinya sudah cukup jelas, menjelaskan siapa, yaitu Sumara, apa yang dilakukannya, yaitu pushes a cart carrying jerry cans, mendorong gerobak yang berisi ember air atau tong-tong air ini, gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari cut line. Selanjutnya, jenis yang ketiga ada yang namanya summary. Definisi dari summary caption adalah berisi penjelasan lengkap. Nah, ini sesuai dengan pengertian dari summary sendiri ya. Berisi penjelasan lengkap tentang siapa yang berada di gambar, who, apa yang dilakukan, what, kapan kejadiannya, when, di mana tempat terjadinya, where, dan kenapa hal tersebut dilakukan, why. Nah, sudah meliputi kelima aspek dari 5W1H. Kurang satu sebenarnya, ya tidak masalah. Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak semuanya disampaikan pada penjelasan di caption. Contohnya bagaimana? Di sini masih sama, tulisannya atau informasinya berada di bagian bawah. Indian workers scrub a sewer cleaning machine on a truck before its unveiling during an event to celebrate World Toilet Day in New Delhi on November 19, 2018. Ini adalah contoh dari summary caption. Selanjutnya, contoh berikutnya ada yang namanya expanded caption. Artinya adalah bentuk lebih lengkap dari summary. Wah, ada yang lebih panjang lagi berarti ini. Jenis caption ini juga memuat bagaimana kejadiannya dan kutipannya. Nah, coba kita lihat contohnya. Nah, sangat banyak sekali tulisannya seperti kita membaca suatu berita. Jadi intinya demikian. Expanded berarti gambar yang berisi sekilasan berita, mungkin demikian ya. Jadi bentuk lebih lengkap dari summary. Coba kita perhatikan. Millennium Bridge over the River Thames in London, England, with St. Paul's Cathedral on the other side partially covered in scaffolding for renovations being done back in October of 2005. Panjang sekali ini. Jadi expanded caption itu lebih panjang dari summary, dari jenis teks yang sebelumnya. Jadi seperti kilasan berita gitu. Selanjutnya yang kelima ada group identification caption. Nah, ini sama seperti caption identification bar. Masih ingat bagian yang pertama atau jenis yang pertama? Hanya saja jenis ini digunakan apabila gambar memuat lebih dari satu orang. Nah, ini sama dengan identification bar, menjelaskan siapa objek yang ada di foto. Sudah, itu saja. Hanya saja bedanya, kalau identification bar itu satu orang, kalau group identification itu lebih dari satu orang. Contohnya demikian. Canadian Prime Minister Justin Trudeau, his wife Sophie Gregoire Trudeau, their sons Hadrien and Xavier, and daughter Ella Grace Zachariah prepared to pose in front of Taj Mahal in Agra, India on Sunday. Nah, ini. Jadi kalimat yang panjang ini kan hanya menjelaskan orangnya yang di foto ini siapa aja, gitu ya. Ingat, dalam aturan pembuatan caption, aturan nomor 5, aturan yang terakhir, ketika muncul beberapa orang dalam satu gambar, sebutkanlah mulai dari yang sebelah kiri sampai ke kanan. Kalau di sini sedikit melenceng ya, sedikit mengingkari dia. Ini Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Nah, jelas sekali itu sebelah kanan. Cuman ini kan menjelaskan tokoh utamanya dulu, baru menjelaskan objek-objek yang lain atau orang-orang yang lain dalam foto dimulai dari sebelah kiri. Jelas sekali, his wife, Sophie Gregoire Trudeau, itu jelas sebelah kiri.
their sons, Hadrian and Xavier. Hadrian itu jelas sekali di sebelah ibunya, dan yang di tengah itu Xavier. And after, nah ini dan anak perempuannya itu Ella Grace di sebelah Xavier. Jadi ini aturan ketika kita mengikuti aturan yang kelima. Jenis yang terakhir, nah ini yang sudah sangat familiar dengan kita, yaitu quote caption. Quote itu kepanjangan dari quotation, yang dalam bahasa Indonesianya adalah kutipan. Artinya demikian: berisi kutipan perkataan seseorang yang berhubungan dengan gambar. Ingat, kita membuat caption itu intinya harus berhubungan dengan gambar yang sedang kita upload. Itu ya, yang sedang kita tampilkan. Jangan melenceng. Foto yang kita upload, nah ini kan sekarang kita ini kan suka lucu-lucu sendiri gitu ya. Mau makan, makanannya difoto gitu ya, terus di-upload di medsos kita. Mau makan bakso, gak mungkin kan captionnya adalah nasi rawon, nasi pecel, ya jelas bakso lah. Nah itu, maksudnya demikian. Jadi apa yang mau kita sampaikan itu berhubungan dengan fotonya, jangan sampai melenceng. Kalau di sini dicontohkan, itu yang kotak merah adalah contoh quote-nya, quote captionnya di situ. I demolish my bridges behind me, and there is no choice but to move forward. Kutipan dari Fridtjof Nansen. Fridtjof yaitu. Nah ini kutipan dari si orang ini, si Nansen ini. I demolish my bridges behind me. Aku membakar, menghancurkan, merusak jembatan di belakangku. Yang mana kemudian tidak ada pilihan lain selain terus maju ke depan. Move on, ya. Jangan jadi gagal move on. Move forward. Terus hidup itu kan memang harus maju terus ya. Gak ada pilihan lain sebenarnya, harus benar-benar maju, jangan diam di tempat ataupun malah mundur, celaka kita. Ini adalah quote caption, sangat banyak sekali beredar di medsos kita gitu ya, foto-foto yang ada tulisan-tulisan, ada quote-nya, ada captionnya. Nah itu merupakan quote caption. Nah inilah dia beberapa jenis caption yang bisa kita pelajari. Demikianlah video kita kali ini tentang caption secara sederhana penjelasannya, tapi saya harap biarpun sederhana kalian benar-benar bisa memahami materi kita kali ini. Jangan lupa share ke medsos kalian untuk kita bersama-sama saling memberikan ilmu yang bermanfaat. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.